Bandar Udara Internasional Kertajati adalah salah satu bandar udara internasional terbaru di Indonesia. Bandar udara ini terletak di Kertajati, tepatnya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang berjarak sekitar 68 km dari pusat kota Bandung. Pembuatan bandara ini ditujukan untuk menanggulangi masalah pembengkakan pertumbuhan lalu lintas udara di Jawa Barat yang sudah tidak dapat terakomodasi oleh Bandara Husein Sastranegara. Tujuan lain pembangunan bandara ini adalah untuk meningkatkan mobilisasi manusia, terutama dalam penggunaan moda transportasi udara. Sehingga dengan meningkatnya mobilisasi manusia, akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar bandara. Pembuatan bandara ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2003, namun tidak ada realisasi pembangunan yang dilakukan hingga tahun 2011. Akhirnya, pada tahun 2014, proyek ini mulai bergerak dengan pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi. Pada tahun 2015 hingga 2017, pembangunan bandara ini dilakukan dengan anggaran Kementerian Perhubungan. Dilihat dari skalanya, proyek bandara udara ini adalah salah satu proyek yang dikategorikan sebagai proyek skala besar. Dilihat dari luas bandaranya saja, sudah mencapai 837 hektar saat ini, dan direncanakan akan dikembangkan hingga 1.800 hektar ke depannya. Landasan pacunya saja saat ini sudah mencapai 2.500 meter dan akan diperpanjang hingga 3.000 meter. Untuk nilai proyek, bandara udara ini diperkirakan mencapai 2,6 triliun rupiah. Pada tugas besar mata kuliah SI 4151 Ekonomi Teknik dilakukan sebuah analisis ekonomi teknik terhadap perencanaan finansial pembangunan Bandar Udara Kertajati. Analisis dilakukan dengan mengestimasi arus kas proyek dengan perkiraan tahun mulai pada tahun 2020. Beberapa komponen perhitungan yang digunakan dalam analisis antara lain suku bunga, laju inflasi, inflated interest. Suku bunga yang digunakan dalam analisis merupakan suku bunga acuan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai BI 7-day repo rate untuk menguatkan operasi moneter di Indonesia. Besar suku bunga yang digunakan adalah 4,46%. Laju inflasi sebagai parameter kenaikan dan penurunan inflasi dari periode ke periode diambil dari data laju inflasi Indonesia berdasarkan track record dari Bank Indonesia selama 5 tahun ke belakang. Laju inflasi untuk perhitungan dalam tugas besar diambil dari rata-rata data yang didapat, yaitu sebesar 3,14%. Inflated interest diperhitungkan untuk menentukan laba yang dihasilkan dari investasi setelah memperhitungkan efek dari inflasi dan diperhitungkan sebesar 9%. Salah satu komponen biaya yang dibutuhkan dalam rancangan arus kas adalah biaya investasi. Biaya investasi proyek Bandar Udara Kertajati terdiri dari biaya investasi kelompok A dan biaya investasi kelompok B. Biaya investasi kelompok A dikelompokkan menjadi kelompok biaya konstruksi, yaitu biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan, dan dibagi menjadi beberapa paket pelaksanaan. Paket 1 digunakan dalam pembangunan infrastruktur bandara. Paket 2 digunakan dalam pembangunan bagian gedung terminal. Paket 3 digunakan dalam pembangunan bangunan penunjang operasional. Biaya investasi kelompok B merupakan kelompok biaya investasi untuk membayar jasa konsultan proyek yang dalam kasus ini meliputi konsultan manajemen konstruksi, konsultan FS Business Plan, Action Plan, konsultan kajian Business Plan, Action Plan, dan kawasan Aerocity, serta konsultasi penyusunan kajian review Master Plan dan Grand Design. Biaya investasi proyek yang digunakan dalam pembangunan Bandar Udara Kertajati dirincikan sebagai berikut. Biaya-biaya yang ditinjau pada proyek Bandara Kertajati mencakup biaya operational and maintenance dan biaya lainnya.
Biaya operational and maintenance meliputi biaya pegawai berupa gaji, tunjangan, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah beban bandara yang dikeluarkan untuk operasional bandara seperti beban pemeliharaan lapangan dan bangunan, beban sewa, dan pajak asuransi pembelian perlengkapan. Selanjutnya adalah beban umum dan administrasi seperti transportasi perjalanan dinas, beban pemeliharaan kantor, serta beban perlengkapan dan inventaris administrasi. Selain itu, juga terdapat beban pengembangan usaha, beban penyusutan, dan beban pemasaran dan humas. Biaya lainnya mencakup biaya non-operasional dan administratif, seperti selisih kurs, beban piutang tidak tertagih, asuransi pensiunan, beban lelang, dan beban lainnya. Sebelumnya telah diketahui data pendapatan dari Laporan Keuangan Bandara Internasional Kertajati tahun 2015 sampai 2019. Setelah itu dilakukan perhitungan estimasi pendapatan untuk tahun 2020 sampai 2042 dengan membandingkan jumlah proyeksi jumlah layanan pada tahun 2020 sampai 2042 dengan jumlah layanan yang terjadi pada tahun 2019 dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019. Dari hasil perhitungan estimasi ini akan menghasilkan data pendapatan tahun 2015 sampai 2042. Setelah itu dilakukan konversi menjadi tahun 2020 sampai 2048 dengan menggunakan faktor F/P dengan nilai interest sebesar 9%, sehingga akan diperoleh nilai pendapatan dari tahun 2020 sampai 2048 seperti pada tabel berikut. Kemudian, 3 komponen biaya tersebut digambarkan pada rancangan arus kas seperti pada gambar atau grafik berikut ini. NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus yang masuk dan nilai sekarang dari arus yang keluar dalam suatu periode waktu tertentu. Pada tugas besar ini, nilai NPV ditentukan dengan mengikuti formula sebagai berikut. Langkah pengerjaan yang dilakukan adalah dengan mengubah nilai yang sudah ada di dalam rancangan arus kas menjadi nilai present value. Kemudian, didapatkan nilai NPV yang negatif, sehingga proyek dinyatakan tidak layak. Sekarang saya akan menjelaskan metode benefit cost ratio. Metode benefit cost ratio adalah salah satu metode kelayakan investasi yang ditinjau dari seberapa besar benefit yang didapatkan dan pengorbanan yang dilakukan suatu investasi dalam sebuah usaha atau proyek. Tujuan dari benefit cost ratio ini adalah untuk membandingkan nilai ekuivalen semua benefit terhadap nilai ekuivalen semua biaya sehingga didapatkan nilai rasio yang menunjukkan apakah suatu proyek mendapat keuntungan atau tidak. Dalam perhitungan benefit cost ratio ini terdapat 2 metode yang dilakukan, yaitu adalah metode konvensional dan metode modified. Dari tabel perhitungan yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa benefit cost ratio untuk metode konvensional bernilai 0,592. Sedangkan untuk metode modified didapatkan benefit cost ratio sebesar 0,041. Kedua nilai dari metode ini berada di bawah nilai 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek yang sedang dijalankan dikatakan tidak layak. Ketidaklayakan yang terjadi pada 2 metode ini cukup berbeda secara signifikan. Hal ini terjadi karena biaya operasional dan maintenance yang dibutuhkan untuk proyek bandar udara ini cukup besar, sehingga pada nilai benefit cost ratio untuk metode modified, nilai pembilangnya menjadi sangat kecil karena nilai operasional dan maintenance-nya sangat besar. Selain itu, biaya investasi yang dilakukan untuk proyek ini juga cukup besar, mengingat bahwa proyek bandar udara ini adalah bandar udara internasional yang tentunya akan digunakan oleh banyak orang dari berbagai negara. Selanjutnya dilakukan analisis internal rate of return atau IRR yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Nah, suatu proyek atau investasi itu dapat dilakukan apabila laju pengembalian atau laju IRR-nya lebih besar daripada MAR yang ditetapkan. Pada laporan tugas besar ini, IRR dihitung dengan metode konvensional dan dengan formula Goldschmidt pada Excel.
Dengan metode konvensional diperoleh nilai IRR sebesar 3,90%, sedangkan dengan Goalseek pada Microsoft Excel diperoleh IRR sebesar 3,48%. Kedua metode menghasilkan nilai IRR yang kurang dari MAR yaitu 12%, sehingga mengindikasikan bahwa proyek dinyatakan tidak layak secara finansial, karena kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan melalui pendapatan yang masuk kecil, sedangkan suku bunga untuk pengeluaran jauh lebih besar, sehingga memperlambat kondisi finansial perusahaan. Analisis selanjutnya menggunakan metode payback period. Metode ini dilakukan untuk mengetahui kapan terjadinya cash flow kumulatif present value yang bernilai positif selama keberjalanan proyek. Harapan dari metode ini adalah pendapatan yang didapatkan selama masa operasional proyek dapat membuat nilai proyek itu menjadi positif, atau dapat diartikan bahwa keuntungan terjadi. Namun, dari pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan bahwa hingga tahun ke-28, proyek Bandara Kertajati tidak dapat menyentuh cash flow kumulatif bernilai 0 atau bahkan positif. Dengan nilai pada akhir tahun ke-28 sebesar negatif 3,5 triliun yang nilainya tidak beda jauh dari nilai investasi yang sebesar 3,6 triliun, sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek ini tidak layak. Terdapat beberapa faktor yang membuat proyek ini tidak layak menurut analisis payback period. Pertama, adalah faktor pendapatan yang terbilang kecil. Selain itu, investasi awal yang terlalu besar menyebabkan sulitnya keuntungan proyek menutupi nilai dari investasi awal tersebut. Yang terakhir adalah biaya operational and maintenance yang cukup besar pada awal pengoperasian dan terus membesar seiring berjalannya waktu, juga menjadi penyebab sulitnya proyek mencapai nilai cash flow kumulatif positif. Lanjut, sekarang kita akan membahas teori analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang terjadi ketika suatu komponen diubah. Komponen yang diubah tersebut akan menunjukkan seberapa perubahan kinerja sistem produksi dalam memberikan keuntungan terhadap pekerjaan. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti cost overrun, penurunan produktivitas, serta kemunduran jadwal pelaksanaan proyek. Perubahan beberapa komponen yang dilakukan dalam teori analisis sensitivitas ini harus memenuhi kriteria minimum kelayakan investasi atau maksimum nilai NPV sama dengan 0, nilai IRR sama dengan nilai tingkat suku bunga, serta nilai net BC ratio harus sama dengan 1. Setelah melakukan analisis ini, akan diketahui seberapa jauh dampak perubahan komponen biaya dan sampai mana proyek masih dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Untuk perubahan faktor terhadap total pendapatan dilakukan dengan mengubah nilai inflasi, nilai interest, dan inflated interest. Ketiga faktor tersebut diubah dengan variasi error negatif 40% hingga 40% dengan interval 10%. Setelah dilakukan perhitungan untuk perbedaan nilai inflasi, interest, dan inflated interest untuk error minus 40 hingga 40%, diplot grafik berdasarkan nilai masing-masing NPV-nya. Sehingga dapat terlihat dari grafik seberapa sensitif suatu perubahan komponen terhadap nilai dari NPV total. Untuk penerapan error yang dilakukan pada interest rate atau inflasi saja, dapat terlihat bahwa nilai NPV tidak berubah terlalu signifikan. Namun, ketika nilai inflated interest diubah, terjadi perubahan nilai NPV yang cukup signifikan. Ini menandakan bahwa proyek sensitif dengan perubahan inflated interest. Namun dilihat dari ketiga perubahan yang ada, nilai dari present worth yang ada tidak ada yang dapat melewati nilai 0. Ini menunjukkan bahwa perubahan ekstrim sebesar apapun pada MAR yang dilakukan dalam rentang minus 40 hingga 40% ini masih tidak dapat membuat proyek Kertajati menjadi layak. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas perubahan biaya terhadap IRR dengan mengubah 3 variabel biaya, yaitu biaya operasional maintenance, biaya investasi, dan biaya lain-lain
dengan error negatif 40% sampai dengan positif 40% dengan interval 10%. Hasil perhitungan kemudian diplot pada grafik berikut. Dari grafik dapat dilihat bahwa perubahan biaya operasional cenderung memberikan perubahan IRR yang signifikan. Semakin positif perubahan biaya operasionalnya, maka akan semakin negatif nilai IRR yang diberikan. Berbeda dengan perubahan biaya investasi dan biaya lain-lain yang perubahannya tidak terlalu signifikan. Ini mengindikasikan bahwa perubahan biaya operasional merupakan komponen biaya yang paling sensitif terhadap perubahan IRR. Namun, kendati perubahan tersebut dilakukan terhadap 3 komponen biaya, tetap saja tidak mengubah keadaan proyek menjadi layak karena tingkat suku bunga atau MAR yang ditetapkan masih lebih besar daripada IRR yang diperoleh dengan mengubah komponen-komponen biaya tersebut. Dari hasil analisis sensitivitas, dikatakan bahwa proyek Bandara Internasional Kertajati ini tidak layak. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Manfaat proyek yang akan dibangun adalah untuk mempermudah mobilisasi masyarakat untuk berpergian antar kota maupun antar negara, memajukan perekonomian di daerah sekitar Bandara Kertajati, serta membantu mengurangi kemacetan di kota Bandung. Menurut metode Net Present Value, proyek yang akan dibangun tidak layak secara finansial dengan total Net Present Value sebesar negatif 3,5 triliun. Menurut metode Benefit Cost Ratio, proyek yang akan dibangun tidak layak secara finansial dengan BC ratio konvensional sebesar 0,5924 dan BC rasio termodifikasi sebesar 0,0409. Menurut metode Internal Rate of Return, proyek yang akan dibangun tidak layak secara finansial dengan Internal Rate of Return sebesar 3,9% yang berada di bawah MAR sebesar 12%. Menurut metode Payback Period, proyek yang dibangun tidak layak secara finansial karena tidak didapatkan besar waktu ketika cash flow kumulatif mencapai nilai 0. Dengan demikian, solusi yang dapat diterapkan adalah memperbaiki aksesibilitas dan memperbanyak pilihan penerbangan untuk menambah pengguna bandara, menekan biaya operational and maintenance yang memiliki proporsi biaya yang lebih besar. Menurut analisis sensitivitas terhadap Net Present Value, proyek yang akan dibangun tidak layak karena secara umum tingkat pendapatan proyek tidak dapat mengimbangi hingga memberikan keuntungan kondisi finansial proyek. Faktor yang paling sensitif terhadap perubahan dalam kasus ini adalah perubahan inflated interest dibandingkan perubahan tingkat inflasi dan suku bunga. Dari analisis sensitivitas terhadap internal rate of return, proyek yang akan dibangun tidak layak. Faktor yang paling sensitif terhadap perubahan dalam kasus ini adalah perubahan biaya operational and maintenance dibandingkan perubahan biaya investasi dan biaya yang lain. Saran yang dapat kami berikan adalah mempertimbangkan kembali apakah proyek tetap akan dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, perlu dilaksanakan perencanaan ulang dari segi pendanaan agar besar nilai investasi dan operational and maintenance tidak terlalu besar. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan aksesibilitas menuju Bandara Kertajati agar pengguna jasa lebih mudah mencapai lokasi bandara. Selanjutnya, melakukan pembenahan aksesibilitas yang lebih ekonomis dan nyaman bagi pengguna jasa. Dan yang terakhir, dibuat analisis kebutuhan yang benar-benar matang sehingga ketika proyek sudah selesai dibangun dapat menjawab kebutuhan tersebut dan mendatangkan manfaat yang seimbang dengan pengeluarannya.